Tuhan Yesus Allah yang hidup, terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang menyelamatkan kami orang berdosa, yang menghapuskan dosa kami. Dan terima kasih kami menerima itu semua hanya oleh iman. Iman percaya dan pertobatan. Dan itu semua adalah karunia. Kami tahu keterbatasan kami. Kami tahu kami maha kecil di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan-Mu untuk kami belajar firman Allah. Dan kami menghidupinya di dalam keseharian hidup kami. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikianlah firman Allah. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 di kalimat kepada kedua belas suku di perantauan. Lihatlah kepada siapakah surat ini ditulis. Jawabannya kepada orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tandanya apa? Bahwa mereka orang Israel atau orang Ibrani yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertama, perhatikan kata 12 suku di perantauan. Merujuk kepada kata lain dari Israel yang terdiri dari 12 suku. Ingatlah, 10 suku telah hilang sejak mereka dibuang ke Asyur dan tidak pernah kembali lagi. Namun, 2 suku yaitu Yehuda dan Benyamin pulang dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Jadi, kata 12 suku ini tidak merujuk secara literal, tetapi merujuk pada bangsa milik Allah, yaitu Israel. Apakah surat ini atau firman Allah ini hanya untuk orang Kristen Ibrani yang hidup sezaman dengan Yakobus? Atau hanya untuk orang Ibrani yang percaya kepada Tuhan Yesus? Jawabannya tidak. Israel di sini adalah Israel milik Allah. Yaitu seluruh umat Allah dari segala zaman dan segala bangsa yang disatukan oleh karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi yang hidup di masa perjanjian lama yang percaya kepada Allah Tritunggal dan wahyu penyelamatannya yang akan terjadi di dalam Kristus Yesus, dan setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karya penebusan dosa yang Kristus Yesus kerjakan di kayu salib di masa perjanjian baru, termasuk Anda dan saya yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dimaksud Israel. Israel rohani. Israel baru. Jadi jelas bahwa hanya ada satu keluarga Allah, hanya ada satu bangsa milik Allah, Israel. Maka hanya ada juga satu gereja milik Allah, yang di dalamnya adalah umat Allah di perjanjian lama dan umat Allah di perjanjian baru, yaitu kita yang hidup masa kini.
Perhatikan kata perantau atau perantauan. Mereka menyebar, tetapi tetap satu. Mereka tidak berada di satu tempat, tetapi mereka tetap satu gereja milik Kristus Yesus. Bukankah ini pun mirip dengan kondisi kita saat ini? Kita tersebar dan bahkan tidak dapat beribadah bersama-sama di dalam satu tempat, satu ruangan, seperti sebelum masa wabah COVID-19. Tetapi kita tetap satu keluarga Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kalimat selanjutnya di dalam ayat kedua. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, coba jangan lanjutkan dulu kalimatnya yang di Alkitab. Atau andaikan saja kita belum membaca kalimat selanjutnya. Menurut Anda, jika Anda dan saya belum pernah baca sama sekali ayat ini atau kalimat selanjutnya, akan kita lanjutkan seperti apa kalimat tersebut? Jika itu ditanyakan pribadi kepada saya, maka saya akan melanjutkan kalimat tersebut jika saya diberkati melimpah oleh Tuhan. Atau jika semua doa saya dijawab. Sekali lagi, itu jika saya. Dengan logika saya sebagai manusia. Nah, bagaimana dengan Allah? Allah sang penulis, sesungguhnya firman ini melalui tangan Yakobus melanjutkan kalimat tersebut dengan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, kok bisa begitu lanjutan firman Allah? Bagaimana mungkin jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu dianggap suatu kebahagiaan? Apakah Yakobus salah dengar ilham Allah Roh Kudus kepadanya? Kan Allah adalah kasih. Mengapa dia biarkan anak-anaknya, umatnya, jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang dikatakan semua itu dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Apakah Allah tidak merasakan apa yang kita rasakan saat kita menderita? Jawabannya, ya, Allah merasakan. Dan ia mengalami sendiri di dalam anak tunggalnya Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, yang hadir di tengah-tengah dunia 2000 tahun yang lalu, yang datang ke dalam dunia dengan penuh kehinaan, mati di kayu salib, disejajarkan dengan penjahat walaupun ia tanpa dosa. Kristus adalah Allah yang datang ke dalam dunia, dan selama di dunia ia penuh penderitaan. Oleh sebab itu, Allah tahu penderitaan kita. Allah tahu kesulitan manusia. Perhatikan kalimat berikutnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Apakah yang diketahui oleh jemaat Tuhan yang menerima surat dari Yakobus ini mengenai pencobaan? Dan pencobaan dikaitkan sebagai ujian terhadap iman yang menghasilkan ketekunan. Mari kita teliti bersama. Kata pencobaan dalam bahasa Yunani adalah peirasmos. Menunjuk kepada penganiayaan atau kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Tahukah Anda dan saya apa yang terjadi di Taman Eden? Kegagalan manusia pertama, Adam dan Hawa, terhadap godaan iblis yang akhirnya menjerumuskan mereka dan seluruh keturunan mereka, yaitu umat manusia termasuk Anda dan saya, ke dalam dosa dan penderitaan.
Oleh sebab itu merujuk kepada bahasa aslinya peirasmos. Pencobaan yang dimaksudkan adalah kesulitan yang datang dari dunia ini yang telah rusak karena dosa oleh kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Penderitaan yang disebabkan oleh iblis bapa dari segala dusta. Manusia pertama mengikuti perkataan iblis dan dustanya, dan hasilnya dari itu semua adalah penderitaan dan kesulitan penganiayaan. Yang semuanya itu dinyatakan Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Mari dengarkan firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan bahkan di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, semua sudah berdosa, dan penderitaan, kesulitan pasti akan menimpa kita semua. Perhatikan pertanyaan berikut. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa dan tinggal di dunia yang rusak ini akibat dosa manusia pertama, apakah hidup tanpa iman atau dengan ada iman kepada Allah tidak akan ada penderitaan, tidak akan ada kesulitan, tidak ada pencobaan? Jawabannya pasti akan ada peirasmos, pencobaan. Ketahuilah, apakah Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus? Kesulitan hidup di dunia ini pasti ada. Jadi, dengan adanya penderitaan, kesulitan, penganiayaan, apalagi saat ini di tengah-tengah wabah COVID-19 di mana kesulitan itu semakin nyata dan berat, mata iman kita terbuka betapa bahagianya bahwa firman Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19 sungguh terjadi dan tergenapi. Bisa bayangkan jika Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19 tidak terjadi. Berarti Allah yang kita sembah pembohong dan tidak berkuasa menggenapi firman-Nya. Dan sia-sialah percaya kepada Allah yang demikian. Dan hidup kita selamanya ada di dalam kegelapan. Namun fakta dan nyatanya Allah yang berfirman kepada Adam sungguh nyata dan berkuasa akan seluruh yang difirmankannya, bahwa ada kesulitan dan kita berbahagia akan itu semua. Kita berbahagia dengan terjadinya firman Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19, karena firman Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 juga pasti terjadi.
yaitu penyelamatan oleh Allah dari kebinasaan, dari penderitaan kekal akibat dosa. Perhatikan Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah perjanjian anugerah yang Allah nyatakan kepada manusia sejak awal mula kehidupan manusia. Ingatlah Kejadian pasal 3 ayat 15 yang terlebih dahulu Allah katakan kepada Adam, dan bukan perkataan di dalam ayat 16 sampai 15 terlebih dahulu. Yang berarti bahwa semua penderitaan itu, semua kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini tidak ada bandingnya dengan keselamatan yang dari Allah kepada kita orang berdosa. Dan betapa bahagianya diselamatkan oleh iman percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus adalah wujud janji Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan semua kesulitan di dunia ini adalah medan ujian apakah iman kita di dalam Kristus Yesus adalah asli dari Allah, Tritunggal, atau hanya perasaan kita semata-mata. Penggunaan kata iman di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 ini sama dengan penggunaan kata iman di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ujian akan kemurnian iman. Saya hendak katakan dari awal bahwa pencobaan atau peirasmos itu tidak datang dari Allah. Tetapi manusialah yang memberontak dengan mengikuti perkataan iblis dan terpisah dari Allah dan hidup di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Oleh sebab itu, penderitaan, kesulitan, bahkan penganiayaan adalah wajar terjadi selama kita hidup di dunia ini. Dari mana Anda dan saya tahu emas itu palsu atau murni? Dengan mengujinya dalam api. Maukah Anda membeli emas yang tidak teruji dalam api? Emas yang fana itu. Apakah Anda mau menghadiahkan atau menggunakan emas yang tidak murni? Ya jelas tidak mau. Bagaimana kita tahu bahwa pesawat yang Anda dan saya tumpangi aman dengan diuji di terowongan angin dan sudah melewati berbagai ujian dengan medan nyata terhadap pesawat itu. Pesawat itu diuji dengan badai, petir, suhu, beban berat, dan semua yang nyata di alam ini. Sebagaimana pesawat itu selayaknya untuk dipakai. Maukah Anda ditawarkan oleh para insinyur pabrikan pesawat yang modern seperti Boeing atau Airbus untuk naik ke pesawat mereka dengan mereka berkata, silakan naik ke pesawat ini, tetapi mohon maaf kami belum mengujinya seperti di alam nyata. Ini masih baru, fresh dari pabrik, silakan naik. Anda orang pertama yang naik. Pertanyaannya, apakah Anda mau naik? Jika itu ditawarkan kepada saya akan katakan, oh tidak, saya tidak mau. Saya tidak mau menghilangkan nyawa saya dengan pesawat fresh yang tanpa pengujian. Jadi perhatikan baik-baik.
tanpa diuji di alam nyata, maka pesawat itu tidak sempurna dan tidak akan menerima izin terbang. Sama seperti emas, tanpa diuji di api yang sesuai temperatur pengujiannya, maka emas itu tidak berlaku. Nah, iman kita yang sejati atau murni baru tahu bahwa sungguh itu adalah iman hasil pekerjaan dari Allah. Adalah dengan menghidupi firman Allah di alam nyata, yaitu di dunia yang rusak ini. Bukan dunia kamuflase yang semuanya baik-baik, fine-fine, sempurna menurut pandangan diri kita ini. Kita tahu iman ini murni dengan menghidupinya di dunia yang rusak dengan berbagai macam penderitaan, penyakit, musibah, dan sebutkan sendiri satu persatu kesulitan di dunia ini. Iman yang murni adalah iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adalah iman yang tangguh yang dinyatakan dalam ketekunan menghidupi firman Allah di dalam seluruh musim kehidupan di dunia ini. Termasuk di masa saat ini di wabah COVID-19. Kata ketekunan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 ini sama dengan kata ketekunan yang dipakai di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dan ayat yang ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada begitu banyak penderitaan di dunia ini. Namun khusus di wabah pandemi COVID-19 ini, saya melihat ada 3 peirasmos atau penderitaan atau cobaan, yang dimana disitulah kemurnian, keaslian, kesejatian iman kita terlihat, dan kita sendiri disadarkan oleh Roh Kudus, iman asli yang membuahkan ketekunan dan membuahkan buah yang matang di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya. Berikut peirasmos atau pencobaan pertama. Hubungan. Di masa wabah ini kita akan selalu dengar kata social distancing, physical distancing, dan lockdown. Bayangkan kehidupan manusia menjadi begitu individual dan tidak lagi bebas berhubungan sosial satu dengan yang lain. Kita bisa menjadi sangat sensitif dengan sesama kita. Depresi bisa menimpa manusia di masa zaman ini. Di lockdown di satu rumah pun tidak menjadikan hubungan yang ada di dalam rumah itu, khususnya orang-orang yang ada di rumah itu, bagus, mesra. Nah, pasti akan ada konflik dalam hubungan. Apakah konflik di dalam hubungan suami istri? Saudara di dalam keluarga, sesama anak Tuhan, rekan kerja, atau siapapun kita dapat berkonflik. Namun saat kita orang percaya ada di dalam konflik di hubungan kita, iman yang sejati, iman yang murni dari Allah, Roh Kudus, pasti akan mendoakan hubungan tersebut. Mendoakan hubungannya yang berada di dalam konflik. Tetap ada kasih Kristus di dalam hubungan walaupun ada di dalam konflik. Kita tidak akan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor dan merendahkan sesama kita. Dengan rendah hati mengaku salah jika salah. Dan dengan rendah hati mengampuni. Dan berusaha menemukan jalan damai sesuai firman Allah. Dan yang terpenting setiap kita yang telah didamaikan oleh Allah dengan darah Kristus
memiliki tujuan agar hubungan kita tetap terjaga dengan sesama kita, karena Kristus Yesus ingin orang yang ada di dalam hubungan tersebut melihat Kristus Yesus dan firman-Nya. Dan jika orang lain tersebut belum percaya kepada Kristus Yesus, ia akan tersentuh oleh Injil yang dihidupi oleh kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Ingatlah baik-baik. Janganlah oleh karena kekerasan hati kita yang tidak mau mendengarkan kebenaran firman Allah, kita menjadikan sesama kita yang menyampaikan kebenaran firman Allah adalah musuh dan membawa hubungan tersebut dalam konflik. Jika kita keras hati dan mau tetap hidup di luar firman Allah, sadarlah dan bertobatlah. Selagi masih ada waktu dan selagi Allah mengutus pribadi untuk menegur kita untuk kembali di dalam kebenaran firman Allah. Kembalilah hidup dalam firman Allah. Peirasmus yang kedua adalah ekonomi. Pencobaan di dalam ekonomi. Masa saat ini, di masa wabah COVID-19, membicarakan ekonomi pribadi atau keluarga itu sensitif. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus mengenai kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu Allah dan Mamon. Saat ekonomi kita bergoncang, daging kita ini sangat mudah terpikat untuk mengabdi kepada Mamon, uang. Namun hati yang telah dibaharui dengan Allah Roh Kudus, yang menaruh iman yang murni dan sejati, tetap akan tekun mengabdi kepada Allah dan menggenggam erat-erat firman Allah yang dinyatakan di dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai 9 salah satu. Roh Kudus dan firman Allah akan mengingatkan kita, jika darahnya saja Kristus berikan, masakan ia tidak akan memelihara kehidupan kita selama masa sulit ini? Hidup kita bukan bersandar pada uang atau ekonomi kita. Karena hidup ini tidak diciptakan dan dibuat oleh uang, tetapi oleh Allah Tritunggal. Dan bukti dari penyandaran hidup kepada Allah dengan tetap tekun memberikan apa yang milik Allah, yaitu persembahan perpuluhan, menggunakan dengan hikmat setiap rupiah yang Allah berikan di dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup kita, dan tetap menolong sesama yang membutuhkan. Ingatlah, daya tahan kita selama masa wabah ini bukan karena uang dan harta kita, tetapi karena Allah Tritunggal yang berkuasa dan mengasihi kita. Peirasmus yang ketiga adalah kesehatan. Masa ini kita begitu rentan dengan penyakit, apakah itu akibat COVID-19 atau penyakit lainnya. Namun ingatlah, walaupun tubuh ini sakit, ketekunan menghidupi firman Allah dari iman sejati tetap ada. Bahkan kematian memang dapat mematikan tubuh ini, tetapi ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai ke-26 yang berbunyi. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Iman sejati atau iman yang murni, iman yang berbuah matang di segala musim kehidupan di dunia ini. Ingatlah, iman yang murni di dalam Kristus Yesus dan iman yang menyelamatkan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal pasti berbuah, dan buah itu adalah ketekunan atau ketangguhan di dalam menggenggam firman Allah, tangguh mengikuti Kristus Yesus, dan semuanya itu adalah
penyandaran total pada Allah Roh Kudus dan firman Allah. Kita tekun ikut Kristus Yesus bukan hanya 1 atau 2 tahun. Kita tekun ikut Kristus bukan hanya saat single, tetapi juga saat di dalam perkawinan. Kita tekun di dalam Kristus bukan hanya saat baru menikah, tetapi selamanya di dalam pernikahan. Kita tekun dalam Kristus Yesus, ikut Kristus Yesus sungguh-sungguh bukan hanya saat kuliah, tetapi setelah lulus pun tetap tekun ikut firman Allah. Kita tekun ikut Kristus Yesus bukan hanya saat ada pekerjaan, tetapi juga di saat tidak ada pekerjaan. Kita tekun ikut Kristus Yesus bukan saat kita selalu diterima, selalu dikasihi, disanjung oleh semua orang, tetapi juga saat semuanya berbalik melawan kita. Seperti apa yang dialami oleh Daud yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Intinya, di seluruh musim kehidupan di dunia ini, kita tekun mengikuti Kristus Yesus dan firman-Nya. Jika iman kita mulai goncang karena penderitaan, karena kesulitan dari dunia ini dan bahkan dari si gelap, jika itu yang terjadi, lawan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah di dalam doa, hiduplah di dalam firman Allah. Namun jika kita mulai suam-suam kuku mengikuti Yesus Kristus, bertobatlah. Ingatlah, kasih kita yang mula-mula kepada Kristus Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan ketahuilah firman-Nya adalah kehidupan kekal, pelindung kita di segala masa kehidupan ini. Kristus Yesus tahu bahwa hidup memuliakan Allah Bapa di dunia yang telah rusak akibat dosa manusia pertama tidaklah mudah. Ya benar, hidup di dunia ini tidaklah mudah dan Kristus tahu itu. Dan ingatlah, Tuhan Yesus sertai kita selamanya. Jauhkanlah pemikiran bahwa setelah saya ikut Tuhan Yesus Kristus, maka semua penderitaan dan kesulitan di dalam Kejadian 3 ayat 16-19 tidak berlaku di hidup saya. Ketahuilah firman Allah tersebut tetap berlaku. Dan kita bersuka cita bahwa firman itu tergenapi. Namun yang lebih indah, firman Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 telah terjadi di hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebahagiaan yang dimaksudkan Allah melalui tulisan tangan Yakobus. Walaupun kita hidup di dalam kesulitan, di dalam penderitaan di dunia ini, namun kita hidup di dalam keselamatan kekal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sebagai umat Allah, kita berbahagia menerima seluruh firman Allah. Mulai dari Kejadian 3 ayat 15-19 dan bukan hanya itu saja, tetapi seluruh firman Allah mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kita bersyukur dengan penderitaan yang pasti akan kita alami dan sudah kita alami. Dan ingatlah ini baik-baik, iman yang murni, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus adalah iman yang menghasilkan ketekunan. Walaupun di dalam kesulitan dan penderitaan, tanpa ketekunan itu bukan iman sejati. Tanpa ketekunan itu iman palsu, iman perasaan, dan itu tidak menyelamatkan. Iman terbukti murni dengan buah ketekunan kita mengikuti Kristus Yesus. Sebagaimana Kristus Yesus tekun dalam panggilannya sampai mati di kayu salib. Dan akhirnya menang kalahkan kematian. Ingatlah, di dalam ketekunan kita mengikuti Kristus Yesus, ujungnya adalah kehidupan kekal bersama Kristus. Tidak ada kebahagiaan selain didapati oleh Allah, bahwa kita tekun sampai akhir seperti yang dinyatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kesempurnaan kita bukan karena kita hidup sempurna di dunia ini, tetapi kita menerima belas kasih Allah oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia menyempurnakan kita di dalam kerajaan Allah yang kekal. Dan kuasa Allah menguatkan kita untuk tekun di dalam firman Allah sampai akhir. Sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itulah status kita di mata Allah di dalam kerajaannya yang kekal untuk selamanya. Jadi benar, betapa bahagia hidup di dalam Kristus Yesus dan bersamaan hidup di dalam penderitaan dan tekun sampai akhir. Amin.